Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, karya dari Mas Untung Prasetyo, selalu dinanti ya oleh teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih denger celotehannya Bang Pian. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Jin Korin, korban kecelakaan kereta. Kisah Bang Pian. Sore itu, Bang Pian yang tengah berada di bengkel sepeda motor milik Opik untuk memperbaiki sepeda motor kesayangannya harus dibuat menunggu lama, karena saat itu Opik dan dua orang temannya yang bernama Udin dan Andi tengah memperbaiki sepeda motor para pelanggannya. Dan di saat rasa kantuk mulai dirasakannya, Bang Pian mulai dibuat tersenyum dengan kedatangan Bang Pendi yang diantar oleh temannya dengan Vespa tua yang berwarna biru bercampur lusuh. Bang Pian tetap duduk di tempatnya sambil memperhatikan bagaimana Opik dan teman-temannya langsung menyambut kehadiran Bang Pendi. Suasana bengkel yang semula sibuk namun ning seketika berubah menjadi lebih hidup dengan kehadiran Bang Pendi. Ia mulai berceloteh tentang perjalanan panjangnya menuju bengkel, lengkap dengan gaya khasnya yang membuat siapapun mendengarnya tertawa. Bang Pendi yang datang ke bengkel Opik untuk bertemu Bang Pian pun langsung menghampiri teman baiknya itu, lalu mengulurkan tangannya seraya menyalami Bang Pian dan langsung duduk di sampingnya. "Gue cariin muter-muter, ternyata lu di Marian," ujar Bang Pendi sambil merogoh saku jaket kulitnya untuk mengambil benda kotak berwarna kuning yang bertuliskan angka 234. Bisa aja lu Satria Baja Hitam nyariin orang sampai muter-muter. Emang dikata komedi puter kali. Bagus lu kagak puyeng habis muter-muter, pen, balas Bang Pian sambil meregangkan tubuhnya. Opik dan teman-temannya terlihat tertawa kecil sambil memperhatikan dua orang yang setiap celetukannya terdengar lucu dan membuat orang lain tertawa. "Lah, motor lu mana, pen? Tumbenan lu kagak bawa motor?" tanya Bang Pian yang langsung merubah raut wajah Bang Pendi. Ya, dia malah bengong. Lagian bisa-bisanya Satria Baja Hitam kagak bawa belalang tempur. Imbu Bang Pian yang kembali membuat Opik dan teman-temannya tertawa. Bisa aja lu bocah geblok, saut Bang Pendi dengan nada kesal. "Roman-romannya habis dapat objekan nih, bagi-bagi ngapa komisinya? Hitung-hitung sedekah," ujar Bang Pian lagi sambil tersenyum. "Ya, nian boro-boro objekan. Gua aja nih udah 3 hari kagak narik," balas Bang Pendi sambil mengepulkan asap rokok kretek kesukaannya. "Emang males lu? Jangan biasain males, ntar lama-lama jadi dongo. Orang males itu kan emang didemenin setan. Nah, kalau setan demen bisa dongo lagi loh kayak waktu itu," celetuk Bang Pian yang kembali membuat Opik dan teman-temannya tertawa sambil menggelengkan kepalanya. "Bukannya gua males, Panjul, tapi emang gua lagi diikutin demit. Makanya gua kagak bawa motor sekarang. Soalnya ya, tiap gua bawa motor, gua dikagetin mulu sama tuh demitian," balas Bang Pendi dengan suara yang agak sedikit rendah. "Nah, gua kata juga apa tuh? Makanya lu jangan males-malesan, Pendi. Jadi orang kudu rajin, terutama rajin ama yang namanya ibadah. Ama satu lagi, sedekah jangan lupa utamain. Sedekah bakal orang-orang yang udah ngebantu usaha lu, biar dijauhin ama yang namanya sial," ujar Bang Pian menasihati. Dia ceramah aja terus. Iya, gue tahu, gue ngerti, gue paham. Tapi masalahnya bukan karena gue males," balas Bang Pendi dengan wajah yang semakin terlihat kesal. "Nah, terus ada masalah apa lagi lu?" tanya Bang Pian dengan wajah seriusnya. "Lapan tadi udah gue kata, udah 3 hari ini nih gue diikutin sama demit.
Tiap gue bawa motor, itu demi terus-terusan nongol, balas Bang Pendi menjelaskan. Emang mulanya bagaimana? Awal mula alias permulaannya bagaimana? Ampe bisa-bisanya untuk demit ngikutin lu, pas lu bawa motor doang? Tanya Bang Pian dengan mimik wajah serius. Apa lu nginjek anaknya? Apa lu ngelindes bapak moyangnya? Apa lu kencing sembarangan kali ya? Imbu Bang Pian yang membuat Bang Pendi menghela nafasnya. Bang Pendi tiba-tiba terdiam, pandangannya kosong ke depan. Suasana yang sebelumnya riuh oleh candaan dan obrolan santai seketika berubah hening. Bang Pian yang duduk di sampingnya memperhatikan perubahan ekspresi wajah teman baiknya itu dengan seksama. Bang Pendi menghela nafas panjang, seperti sedang mencoba mengusir bayangan buruk yang kembali muncul di benaknya. Dengan suara yang lebih pelan, Bang Pendi mulai menceritakan kejadian yang masih menghantuinya dalam beberapa hari terakhir. Ia kembali mengingat detik-detik kecelakaan tragis itu, ketika seorang pejalan kaki yang tampaknya terburu-buru menyeberangi rel dan tertabrak kereta api yang sedang melaju kencang. Dia berada cukup dekat untuk mendengar jeritan orang-orang di sekitar dan melihat tubuh pejalan kaki itu terpental cukup jauh. Dan setelah kejadian itu, Bang Pendi mengaku sering merasa tidak nyaman dan ia selalu melihat sosok penampakan yang sangat mengerikan dari orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Ya makanya kagak usah diingat-ingat lagi Pendi. Ya mau gimana lagi, entu udah jadi takdirnya orang yang tabrak kereta. Mau dikata apa? Ujar Bang Pian menyikapi apa yang telah diceritakan oleh Bang Pendi. Ya kalau kata gue mah ya, apa yang lu alamin tuh cuma sekedar traumatik. Menurut ilmu psikologi, lu cuma terus aja tuh keingetan sama kejadian tuh. Nah akibatnya lu seolah-olah ngelihat wujud orang yang udah kagak ada itu. Imbu Bang Pian lagi. Bahasa lu ketinggian. Apa hubungannya yang gue lihat sama itu sama rematik? Ya dasar geblok, kagak bisa diajak ngomong serius, balas Bang Pendi yang sedikit kesal. Lah dasar bocah PA, yang bilang rematik siapa? Lagian lu juga sih dongok dipiara, orang memiara ayam bisa bertelur, saut Bang Pian kesal. Nah tadi lu kata rematik sama apa tuh? Psikologi apaan sih? Wah gak ngerti, tanya Bang Pendi. Makanya sekolah jangan kebanyakan madol, jadinya dongok kan? Orang pamit sekolah aja melipir ke rental PS, dasar bocah PA, balas Bang Pian yang kembali membuat Opik dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Bodo amat pokoknya tolongin gua ngapain? Gua kagak apa nih ya, gue jadi kagak nyaman gitu dah. Lu bayangin aja ya, tuh tiba-tiba tuh orang nongol di depan gua, matanya melotot, tangannya sengklek, kepalanya tengkleng, ambil lidahnya melet-melet begitu tuh, ucap Bang Pendi menceritakan sambil bergidik ngeri. Bang Pian yang pada awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Bang Pendi itu mulai mendengarkan dengan serius. Dia menyadari bahwa kejadian ini mungkin lebih daripada sekedar trauma psikologis. Hal itu disebabkan oleh energi negatif yang dirasakan oleh Bang Pian setelah Bang Pendi menceritakan detail tentang kecelakaan tersebut. Namun Bang Pian tidak langsung mengungkapkan pemikirannya. Dia memilih untuk memberikan waktu bagi Bang Pendi untuk menyelesaikan ceritanya. Sementara itu, Opik dan teman-temannya yang masih sibuk dengan pekerjaan mereka sesekali melirik ke arah Bang Pendi dan Bang Pian. Mereka juga penasaran dengan suasana yang tiba-tiba berubah ke mode serius sore itu. Sebelum tabrakan tuh, lu lihat sesuatu kagak Pen? Tanya Bang Pian dengan wajah yang mulai serius. Nah iya, gua hampir aja lupa. Iya Yan benar, gua ngeliat orang yang mau nyebrang rel itu tuh kayak lagi gendong monyet di belakang. Duh bulunya hitam, tapi kupingnya panjang banget. Gue pikir mah tadinya emang itu hewan peliharaan dia, balas Bang Pendi menceritakan. Nah tapi anehnya tuh, waktu dia diteriakin sama orang-orang yang ada di sekitaran palang rel itu, gitu kayak kagak denger, malah nih nyelonong gitu aja. Ya pas banget, dia sampai di tengah rel, langsung aja tuh kereta nubruk dia. Padahal itu kereta juga udah ngelaksonin mulu dari sebelum dia nabrak. Imbu Bang Pendi sambil bergidik ngeri membayangkan kembali kejadian itu.
Wah, berarti tuh orang emang udah ketempelan setan budek, Pen. Balas Bang Pian yang sontak membuat Bang Pendi, Opik, dan kedua temannya tertawa. Mulain lagi aja. Kalau diajak ngomong serius dia mulai ngelantur. Emang bener kata Babaluyan, dasar bocah geblok. Ujar Bang Pendi kesal. Lu yang geblok. Orang gue ngomong serius lu malah pada ketawa. Balas Bang Pian kesal. Lagian bang, emang ada bang setan budek bang? Sahut teman Opik sambil tertawa. Lah kalau ada setan budek, berarti setan gagu juga ada dong Yan. Sambung Bang Pendi yang membuat mereka tertawa lepas. Ya, dia pada ketawa, gembira, bahagia. Dasar bocah PA lu pada. Sahut Bang Pian yang merasa kesal. Ya lagian lu mah ada-ada aja Yan, segala setan budek. Ujar Bang Pendi sambil tersenyum melihat wajah Bang Pian yang berubah kesal. Gue jelasin ya. Yang namanya setan budek itu cuman istilah doang. Bukan itu setan budek beneran. Tapi dia itu bisa bikin orang yang ketempelan jadi kagak bisa denger apa-apa di sekitarnya, alias budek, you know. Balas Bang Pian yang seketika membuat Bang Pendi, Opik, dan kedua temannya terdiam. Nah, yang lu lihat sebelum kejadian kecelakaan itu Pen, yang lu kira monyet, nah itu dia tuh setannya. Dia emang nemplok begitu sambil nutupin kuping dari orang yang apes tuh. Imbu Bang Pian lagi menjelaskan. Setelahnya suasana kembali hening. Bang Pian pun berjalan ke arah kedua teman Opik yang kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Dan setelah berada di samping teman Opik yang bernama Udin, dia langsung memegang pundaknya sambil mengatakan sesuatu. Din, lu kagak percaya kan ya sama setan budek? Tanya Bang Pian sambil tersenyum. Kagak bang, jawab Udin singkat. Nah, kalau yang itu setan apaan ya Din? Tanya Bang Pian sambil menuju ke arah Bang Pendi duduk. Sontak saja mata Udin terbelalak ketika dia melihat sosok mengerikan yang sedang duduk tepat di samping Bang Pendi. Sosok penampakan yang dilihat Udin itu membuatnya jatuh ke belakang sambil terus berucap istighfar dengan nafas tersengal-sengal. Kejadian itu langsung menarik perhatian semua orang di bengkel Opik dan teman yang lain berhenti bekerja, sementara Bang Pian tetap berdiri dengan tenang menatap Udin yang jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. Bang Pendi yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi mulai merasa gelisah melihat reaksi Udin. Din, ngapa lu? Tanya Bang Pian dengan nada datar meskipun dia tahu persis apa yang baru saja terjadi. Udin hanya bisa menunjuk ke arah Bang Pendi. Matanya masih terbelalak, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu. Sementara itu Bang Pendi mulai merasa bulu kuduknya berdiri, terutama setelah mendengar suara pelan seperti desahan yang bukan berasal dari siapapun yang ada di bengkel itu. Din, lu lihat apa tadi? Jelasin biar kita semua ngerti. Tanya Bang Pian yang seolah tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Udin. Bang, tadi di samping Bang Pendi ada orang, mukanya rusak bang, kayak habis keseret gitu, matanya melotot tapi mulutnya nyengir. Serem banget bang, balas Udin sambil menelan ludahnya dan mulai mengatur nafasnya. Suasana bengkel seketika berubah mencekam. Opik dan kedua temannya yang lain saling berpandangan dengan wajah yang cemas. Bang Pendi sendiri langsung merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia mulai teringat kembali akan bayang-bayang yang sering mengantuinya sejak kecelakaan itu. Teman Opik abang ngapain sih? Kesian kan bang, sampai ketakutan gitu. Tanya Opik kepada Bang Pian dengan suara yang pelan. Opik yang memang tahu akan sifat jahil dari kakaknya itu lalu meminta kepada Bang Pian untuk menutup kembali mata batin Udin yang sempat terbuka itu dan melihat sosok yang masih mengikuti Bang Pendi. Bang Pian hanya tersenyum tipis mendengar apa yang ditanyakan oleh Opik. Sambil menghela nafas panjang, ia pun berkata, ya gue mah kagak niat nakut-nakutin dia Pik, cuma biar Udin percaya, biar dia paham kalau hal kayak begini tuh nyata. Lagian lu tenang aja ngapa, masa iya gue kagak nutup lagi mata batinnya si Udin. Lah kesian juga kalau malah bikin dia kagak tenang, jawabnya sambil mulai bersiap untuk menutup kembali mata batin Udin. Bang Pian meminta Udin untuk duduk bersila dengan tenang di salah satu sudut bengkel. Sementara itu ia mengambil segelas air putih yang kemudian dibacakan doa-doa perlindungan.
Udin yang masih terengah-engah mencoba mematuhi perintah Bang Pian meskipun tubuhnya masih gemetar. Den, tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan, fokus. Jangan biarin rasa takut lu nguasain pikiran lu. Dah, tenang aja. Insya Allah, abis ini lu bakal balik normal lagi, ujar Bang Pian sambil mulai menyentuhkan tangannya ke dahi Udin. Dengan gerakan perlahan, Bang Pian melafalkan doa-doa yang menenangkan dan menyentuh beberapa titik di sekitar kepala Udin seperti pelipis dan tengkuknya. Tak lama, Udin mulai merasakan kelegaan. Tatapan matanya kembali normal dan rasa takutnya perlahan memudar. Daden, sekarang mata batin lo udah gue tutup lagi. Jangan pikirin apa yang lo lihat tadi. Fokus aja udah sama kerjaan lo gitu, ujar Bang Pian sambil menepuk pundaknya. Udin mengangguk lemah. Wajahnya mulai kembali tenang meskipun masih ada sedikit rasa gugup. Ya bang, makasih ya bang, gue mau pelan. Oh udah gue beresin. Sekarang fokus dah, beresin motor gue, biar gue juga bisa fokus nih bantuin si Kotaro Minami alias Pendi Amiruddin, biar masalah dia cepet kelar, ujar Bang Pian lalu menoleh ke arah Opik. Opik yang sejak tadi memandang situasi dengan cemas mengangguk setuju. Dia tahu apapun yang terjadi, Bang Pian selalu punya cara untuk mengatasi masalah meskipun terkadang caranya terasa agak ekstrim bagi sebagian orang. Tuh kan Yan, temennya si Opik aja juga ngeliat sosok yang ngikutin gua. Masa ya lu kagak percaya, ucap Bang Pendi kepada Bang Pian setelah mereka kembali duduk bersama. Iya gue juga tahu. Ntar malam aja dah kita tanyain apa maksud sama tujuan jin korin dari orang yang ketabrak kereta ngikutin lu, balas Bang Pian dengan tenang. Malam pun tiba, suasana di bengkel mulai lengang. Setelah semua para pelanggan selesai dilayani, Bang Pian, Bang Pendi dan Opik duduk di dalam bengkel dan kembali membahas persoalan yang sedang dialami oleh Bang Pendi. Selepas menjalankan ibadah sholat Isya berjamaah di bengkel, Bang Pian kemudian memejamkan matanya, membuka mata batinnya untuk terhubung dengan sosok yang mengikuti Bang Pendi perlahan. Suasana di ruangan terasa semakin berat. Angin dingin tiba-tiba saja berembus meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Bang Pendi terlihat gelisah, namun ia tetap mencoba tenang di bawah pengawasan Bang Pian. Tidak lama kemudian, Bang Pian membuka matanya, menatap pada satu titik kosong di ruangan itu, dan setelah mendapatkan apa yang ia cari, Bang Pian pun mulai bersiap melakukan sesuatu. Gua tahu lo ada mari, gumamnya dengan suara mantap namun terdengar pelan. Lu udah lama kan ngikutin temen gua. Sekarang jelasin dah apa sebenarnya yang lu mau, imbu Bang Pian yang terlihat bergumam sendiri. Ruangan terasa semakin dingin. Sosok bayangan samar mulai muncul di sudut ruangan, memperlihatkan wujudnya yang menyerupai pria parubaya dengan wajah penuh luka. Energi di sekitarnya terasa berat, namun tidak berbahaya. Sosok itu berdiri tanpa bergerak, seolah menunggu kesempatan untuk berbicara. Bang Pian masih mencoba menenangkan sosok makhluk gaib yang tampak gelisah serta memastikan semua perlindungan tetap terjaga. Lu bisa ngomong dah sekarang. Jangan bikin suasana makinan berat, ujar Bang Pian dengan tegas. Bayangan itu akhirnya bergerak perlahan, menunjukkan gestur seolah mencoba berbicara, namun suara yang keluar terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Bang Pian segera meraih segelas air yang sudah ia siapkan sebelumnya, membacakannya doa untuk memperkuat komunikasi. Dan setelah beberapa saat, suara dari sosok itu mulai terdengar lebih jelas. Saya tidak tahu kenapa saya ada di sini, ucap sosok makhluk gaib tersebut dengan suara pelan. Saya hanya merasa marah, bingung, dan saya tidak bisa pergi, imbu sosok itu lagi. Bang Pian mengangguk, mencoba memahami situasi dengan pengalamannya menghadapi masalah seperti malam itu. Bang Pian mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada sosok gaib tersebut.
Lu yang ketabrak kereta di Bintaro kan? Apa lu masih ada dendam? Ah, atau ada pesan yang belum kesampaian? Tanya Bang Pian dengan tegas. Sosok itu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Setelah itu, dia mulai menceritakan apa yang membuatnya sulit untuk kembali ke alamnya. Menurut pengakuan sosok Jin Korin dari korban kecelakaan itu mengatakan, jika sebelum kematiannya dia hendak memberikan hadiah kepada istrinya berupa cincin emas yang dibelinya di sebuah pasar yang berada tak jauh dari perlintasan kereta api tersebut. Dan oleh karena itu, dia masih merasa ada sesuatu yang memberatkannya. Setelah mendengar penuturan sosok Jin Korin tersebut, Bang Pian pun mulai menyusun rencana untuk membantu menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan. Dia memahami bahwa keterikatan jiwa korban dengan cincin itu adalah penyebab utama mengapa sosok tersebut tidak bisa kembali ke alamnya. Dengan hati-hati, Bang Pian meminta lebih banyak informasi tentang lokasi cincin itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Sosok itu menjelaskan bahwa cincin tersebut terjatuh dari genggamannya ketika ia berusaha menyelamatkan diri saat kereta melintas. Cincin itu tertinggal di sekitaran rel di tempat ia kehilangan nyawanya. Hingga kini, benda itu tetap berada di sana dan menjadi alasan mengapa ia terus terjebak di antara dunia ini dan alamnya. Nah, terus ngapa orang yang pilih buat lu mintain bantuan temen gua? Kan di TKP juga banyak orang. Tanya Bang Pian kepada sosok Jin Korin tersebut. Sosok Jin Korin itu menunduk sejenak sebelum menjawab. Suaranya terdengar berat dan penuh dengan rasa penyesalan. Karena saya melihat niat baik di dalam dirinya, ujar sosok itu sambil menunjuk ke arah Bang Pendi. Saat kecelakaan terjadi, meskipun dia tidak bisa berbuat banyak untuk menolong saya, tapi saya merasakan simpatinya yang tulus. Banyak orang di tempat itu hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Beberapa bahkan hanya merekam dengan ponsel mereka. Tapi dia terlihat sangat terpukul. Dan oleh karena itulah yang membuat saya merasa terhubung dengannya. Imbus sosok itu menjelaskan lebih dalam. Bang Pian mengangguk, mencerna penjelasan tersebut. Ia bisa memahami bagaimana energi seseorang bisa mempengaruhi entitas seperti Jin Korin ini. Niat baik yang tulus, bahkan jika itu hanya berupa rasa simpati, dapat menciptakan ikatan yang tidak disengaja. Tapi saya tidak bermaksud membuatnya merasa terganggu. Saya hanya sedang mencari cara untuk meminta bantuan dan menyampaikan ini semua. Lanjut sosok itu dengan nada penuh penyesalan. Saya hanya membutuhkan seseorang yang bisa mendengar dan membantu saya menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Saya berharap dia akan menemukan jalan untuk membantu saya. Imbunya lagi, Bang Pian menghela nafas panjang, kemudian menjawab dengan tenang. Oke dah kalau begitu. Sekarang gua ngerti ngapa lu milih buat nempel ke badan si Pendi. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita bakal bantuin selesaiin urusan lu ini, biar lu nya bisa pergi dengan tenang, balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Setelah itu, Bang Pian melanjutkan dengan lebih banyak doa perlindungan untuk Bang Pendi dan memastikan bahwa energi Jin Korin itu tetap stabil sampai mereka berhasil menyelesaikan tugas yang ada. Mendengar cerita ini, Bang Pian segera berpikir untuk mengambil cincin tersebut dan menyampaikan kepada istri korban. Ia menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah, mengingat medan di sekitar perlintasan kereta bisa berbahaya, terutama jika ada aktivitas supranatural yang masih tersisa. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kedamaian kepada sosok tersebut. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan sosok itu, Bang Pian melanjutkan ritual untuk menenangkan energi yang ada dan memastikan tidak ada gangguan lebih lanjut selama mereka mempersiapkan langkah berikutnya. Sosok Jin Korin itu mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya perlahan menghilang, meskipun keberadaannya masih terasa di tempat itu. Bang Pian kemudian berbicara dengan Opik dan Bang Pendi, menjelaskan apa yang harus dilakukan, dan mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke lokasi yang dimaksud keesokan harinya dengan membawa perlengkapan yang diperlukan untuk mencari cincin tersebut.
Meskipun tugas ini tampak sederhana, mereka pun tetap waspada mengingat kejadian-kejadian aneh yang mungkin akan muncul selama proses pencarian. Keesokan harinya, Bang Pian dan Bang Pendi serta Opik pun sampai di lokasi perlintasan kereta. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai mencari di sekitaran rel mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sosok tersebut pada malam sebelumnya. Dah, ngapa kagak malam aja sih Bang nyarinya? Kan malu diliatin orang. Udah kayak pemulung ini kita ngodek-ngodek pinggiran rel, gumam Opik yang membuat Bang Pendi tertawa. Kalau malam kan gelap bontot, udah biarin aja ngapa, timbang diliatin doang. Lagian kalau malu, pakai tuh helm, biar kayak orang gila kalian, balas Bang Pian yang masih terus mencari keberadaan cincin yang dimaksud. Baja hitam, jangan cengir aja lu. Cari di pinggiran situ, ujar Bang Pian dengan nada yang kesal. Si Panjul ngomel mulu, balas Bang Pendi yang langsung menyusul ke tempat Opik berada. Habis sarapan daging gorila kali dia, makanya ngomel mulu, imbu Bang Pendi lagi. Akan tetapi belum lama mereka mencoba mencari, tiba-tiba saja Opik terlihat aneh dengan tubuh yang gemetar. Bang Pian yang mengetahui jika adiknya itu sedang dalam masalah langsung berlari menghampirinya dan memegang pundaknya. Ketika Bang Pian memegang pundak Opik, ia merasakan getaran energi yang sangat kuat. Tubuh Opik semakin gemetar dan matanya terlihat sayu seperti tidak sepenuhnya sadar. Bibirnya bergerak pelan menggumamkan kata-kata yang sulit dimengerti. Ya, pingsan. Pik, sadar Pik, istighfar Pik, lawan ngapa, jangan takut, ujar Bang Pian dengan nada tegas sambil mengguncang-guncang tubuh adiknya sedikit. Namun Opik tidak merespon. Sebaliknya, tubuhnya mulai bergerak ke arah belakang seperti ada yang menariknya. Bang Pian segera membaca doa perlindungan lalu mencengkram pundak Opik dengan lebih kuat, mencoba menstabilkan energi di sekelilingnya. Sementara itu, Bang Pendi yang melihat kejadian tersebut menjadi panik, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dan tanpa diduga oleh Bang Pian sebelumnya, tiba-tiba saja dari mulut Opik terdengar suara yang berat dan sangat asing, jauh berbeda dari suaranya sehari-hari. Jangan ikut campur, ini bukan urusan kalian, ucap Opik yang mulai kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bang Pian langsung menyadari bahwa ada sosok makhluk gaib lain yang mengambil alih tubuh Opik yang menenangkan dirinya dan mulai membaca ayat-ayat perlindungan dengan lebih tenang. Bang Pian juga fokus pada mengusir energi tersebut tanpa melukai Opik. Kita di sini bukan bermaksud mengganggu. Siapapun lo, keluar kagak lo? Keluar dari badan adik gua. Ini bukan tempat lo dan gua nggak bakal mundur, seru Bang Pian dengan nada yang tegas namun penuh wibawa. Menyadari jika sosok yang ada dalam diri Opik sangat sulit untuk dikeluarkan, Bang Pian langsung memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia memanggil Wiratungga melalui batinya. Dalam hitungan detik, udara di sekitar mereka terasa lebih berat dan energi yang kuat mulai menyelimuti. Kehadiran Wiratungga, sosok pendamping gaib Bang Pian, perlahan menjadi nyata dalam bentuk bayangan yang bersinar lembut. Wiratungga langsung memahami situasi yang sedang dihadapi oleh Bang Pian dan tanpa perlu penjelasan, Wiratungga langsung mengarahkan energi spiritualnya ke tubuh Opik. Ia mulai melafalkan mantra-mantra kuno, memancarkan cahaya kemasan yang berpendar dari tangannya. Cahaya itu menyelimuti tubuh Opik, menciptakan perisai energi yang memisahkan sosok makhluk gaib tersebut dari tubuh Opik. Namun sosok itu terus melawan dan mengeluarkan jeritan yang menggetarkan udara di sekitaran mereka. Bang Pian tetap tenang. Dia lebih memperkuat doanya sambil memperhatikan setiap gerakan Wiratungga. Beberapa saat kemudian, suara jeritan itu berubah menjadi rengekan lemah dan bayangan hitam samar-samar mulai keluar dari tubuh Opik seolah dipaksa ditarik oleh cahaya yang diciptakan oleh Wiratungga. Sosok bayangan itu akhirnya melayang di udara, berusaha melarikan diri, tetapi Wiratungga dengan cepat menguncinya dalam lingkaran energi. Bayangan itu bergetar, mencoba melepaskan diri, tapi sia-sia.
Tidak lama setelah itu, Opik mendadak terdiam, lalu tubuhnya melemas. Bang Pian menangkapnya sebelum jatuh ke tanah, dan setelah beberapa saat, Opik perlahan membuka matanya. Ia tampak bingung, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. "Bang, pulang aja yuk bang. Opik takut bang," ujar Opik dengan suara yang terdengar lemah. Bang Pian menarik nafas lega, tetapi tetap waspada, dan setelah itu dia pun memberikan air mineral yang telah diberikan doa untuk memulihkan kembali energinya yang telah terkuras. "Lu istirahat dulu aja deh Pik. Insya Allah di sini aman sekarang. Maafin deh ya, gue lengah tadi," ujar Bang Pian menjelaskan. "Ah, emangnya lu ngeliat apaan Pik?" tanya Bang Pendi penasaran. "Banyak bang, banyak banget. Udah gitu wujudnya serem-serem lagi. Kayaknya mereka korban-korban kecelakaan yang meninggal di sini dah bang," balas Opik menjelaskan. "Ya udah, ntar aja lagi kali ceritanya. Sekarang kita lanjut aja nyari cincin itu Pen," sahut Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Bang Pendi. Bang Pian yang tahu jika barang yang dicarinya masih tertutupi tabir gaib itu pun meminta kepada Wiratungga yang masih berada di sana untuk membantunya. Dan setelah Wiratungga membuka tabir gaib tersebut, Bang Pian pun berhasil menemukan cincin emas kecil yang sudah tertutupi debu dan tanah. Meskipun sudah lama berada di sana, cincin itu masih tampak utuh. Bang Pian memegang cincin tersebut dengan hati-hati, lalu membungkusnya dalam kain putih yang telah ia siapkan sebelumnya. Dia berdoa sejenak, memastikan bahwa energi dari benda itu telah bersih sebelum dibawa kembali. Setelah cincin emas itu dibungkus dengan kain putih, Bang Pian menghembuskan nafas lega. Ia menatap Wiratungga yang masih berdiri di dekatnya, tampak mengamati dengan tenang. Energi di sekitaran mereka mulai terasa lebih ringan, pertanda bahwa pengaruh gaib yang menutupi benda tersebut telah sirna. Namun Bang Pian tetap waspada, menyadari bahwa benda ini masih memiliki keterkaitan dengan kejadian tragis di rel kereta. Dengan hati-hati, Bang Pian membawa cincin tersebut pulang terlebih dahulu untuk kembali menanyakan kepada sosok jin korin tersebut kemana dia harus mengantar cincin itu, karena pada dasarnya baik Bang Pian maupun Bang Pendi tidak mengetahui di mana tempat tinggal dari almarhum korban kecelakaan kereta api itu. Ketika malam tiba, Bang Pian pun kembali memanggil sosok jin korin pemilik cincin emas yang menjadi korban kecelakaan itu. Dengan kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk astral, Bang Pian pun mulai mencari petunjuk. Tak lama kemudian, sosok jin korin itu muncul, tampak samar dalam bayangan lampu yang remang. Wajahnya tetap murung, namun kali ini terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bang Pian menggenggam kain putih berisikan cincin emas itu dan menatap sosok tersebut dengan serius. "Di mana nih keluarga lu tinggal? Terus siapa yang kudu nerima cincin ini nih?" tanya Bang Pian melalui batinya. Sosok jin korin itu tampak merenung sejenak. Sebelum akhirnya menjawab, dia memberikan gambaran samar tentang sebuah rumah kecil yang terletak di dalam gang yang berada tak jauh dari pasar. Menurutnya, rumah kecil itu memiliki pintu kayu yang sudah mulai lapuk dengan cat biru pudar yang mengelupas di beberapa sudut. Di depan rumah terdapat pot-pot kecil berisi tanaman liar yang tampaknya tumbuh tanpa perawatan khusus. Gang tempat rumah itu berada terasa sempit dan seringkali penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas pasar, dari pedagang yang berteriak menawarkan barang hingga suara roda gerobak yang melintasi jalanan berbatu. Selain itu, dia juga menyebutkan sebuah nama yang tidak lain adalah nama dari istrinya. Nama istrinya yang ia sebut dengan suara nyaris berbisik, terdengar seperti melodi dari masa lalu yang masih membekas di hatinya. Dia tidak menjelaskan lebih banyak tentang perempuan itu, tetapi jelas dari nada suaranya bahwa nama itu membawa arti yang mendalam. Mungkin lebih dari sekedar hubungan, nama itu adalah jangkar emosional yang membuatnya tetap terhubung dengan tempat itu. Dia melanjutkan dengan menggambarkan suasana pasar yang tidak jauh dari rumah tersebut. Aroma rempah-rempah dan makanan hangat bercampur dengan bau amis ikan segar
Para pedagang saling berteriak, berlomba menarik perhatian pembeli. Anak-anak berlari di antara lorong sempit, sementara orang dewasa sibuk menawar harga. Jin Korin itu berhenti sejenak, mengusap pelipisnya, seolah mengingat rumah itu adalah upaya yang memeras seluruh tenaganya. Namun, di balik semua detail yang ia sebutkan, ada sesuatu yang tertahan, sesuatu yang belum ia ungkapkan. Entah itu rahasia atau mungkin luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dia tidak menambahkan apapun lagi, tetapi dari cara ia menyampaikan ceritanya, rumah kecil di gang sempit itu jelas lebih dari sekedar tempat tinggal, dan itu adalah saksi bisu dari bagian hidupnya yang sulit ia lupakan. Mendengar itu, Bang Pian berusaha mengingat setiap detail yang diberikan, termasuk lokasi pasar yang disebutkan. Ia kemudian melanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk memastikan keakuratan informasi. Setelah merasa cukup, ia mengakhiri komunikasi tersebut dengan doa dan berharap agar perjalanan sosok itu menuju alamnya segera tuntas setelah cincin tersebut dikembalikan. Sosok Jin Korin itu memudar perlahan, meninggalkan suasana yang kini terasa lebih ringan. Bang Pian menghela nafas panjang, menyadari bahwa tugas berikutnya adalah mencari rumah kecil yang dimaksud serta memastikan cincin itu sampai ke tangan yang tepat. Keesokan harinya, Bang Pian bersama Bang Pendi menyempatkan diri untuk mengantarkan cincin tersebut menuju ke rumah istri korban. Dengan penuh empati, Bang Pian menyerahkan cincin itu kepada perempuan tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi secara singkat. Perempuan itu menangis terharu, merasa lega pada akhirnya bisa menerima kembali benda yang begitu berarti baginya. Saat cincin itu berada di tangannya, perempuan tersebut menggenggamnya dengan erat, seakan-akan memeluk kembali kenangan yang sempat tercerai-berai. Matanya terus basah, namun ada secerca kehangatan di wajahnya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, perpaduan antara duka mendalam dan rasa syukur yang tulus. Ia memandang cincin itu dalam-dalam, mengusapnya dengan lembut, seolah berbicara tanpa suara kepada orang yang telah pergi. Bang Pian dan Bang Pendi hanya bisa berdiri diam, memberikan ruang bagi perempuan itu untuk menghadapi momen tersebut. Udara di dalam rumah kecil itu terasa berat, tetapi sekaligus dipenuhi dengan keheningan yang menyembuhkan. Dalam bayang-bayang matahari pagi yang masuk melalui celah jendela, cincin itu memantulkan kilauan redup, seolah menjadi simbol dari hubungan yang tak terputus oleh waktu atau tragedi. Setelah beberapa saat, perempuan itu berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan. Di atas meja itu terdapat foto seorang pria parubaya tersenyum dengan mata yang penuh keyakinan. Ia meletakkan cincin itu di depan foto tersebut, membiarkannya di sana seperti sebuah penghormatan. Bang Pian dan Bang Pendi hanya mengangguk pelan, memahami bahwa cincin itu telah kembali ke tempat yang seharusnya. Mereka pun berpamitan tanpa banyak kata, melangkah keluar rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Angin pagi menyapa mereka saat mereka melintasi gang sempit, meninggalkan perempuan itu yang kini duduk dalam diam menghadap foto suaminya. Pasar yang ramai di kejauhan mulai terdengar lagi, membawa kehidupan yang terus berjalan meskipun kenangan tetap tinggal. Bang Pian dan Bang Pendi berjalan berdampingan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah hal yang benar. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, mengembalikan secuil kedamaian kepada seseorang adalah sebuah pencapaian yang tidak dapat diukur dengan kata-kata. Sesamanya di rumah, Bang Pendi kembali dibuat terkejut. Sosok Jin Korin yang sebelumnya terus mengikutinya itu muncul kembali, namun kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bang Pendi dan kepada semua orang yang telah membantunya. Perlahan, sosok itu memudar, meninggalkan suasana damai di tempat itu. Masalah yang sempat membebani Bang Pendi kini telah terselesaikan. Ia merasa jauh lebih ringan. Sementara Bang Pian dan Opik bersyukur bisa membantu memberikan kedamaian bagi jiwa yang terjebak.
Bang Pendi kini merasa bahwa hidupnya telah kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Meski tidak mudah, ia sadar bahwa pengalaman ini mengajarkannya tentang kekuatan doa, keberanian, dan pentingnya saling membantu. Apa yang ia lakukan bersama Bang Pian dan Opik bukan hanya membantu Jin Korin, tetapi juga membebaskan dirinya sendiri dari belenggu rasa takut dan keraguan. Selesai. Luar biasa kisah Bang Pian. Waduh, ini lagi-lagi nih Bang Pendi nih, Kotaro Minami Satria Baja Hitam datang nggak bawa belalang tempurnya lagi ya. Bagaimana Bang Pendi diikutin sama arwah korban kecelakaan kereta nih. Apes banget ya Bang Pendi ya. Diikutin mulu ya kan sama sosok-sosok begitu. Dan bagaimana di sini keusilan dari Bang Pian ya, ketika ada salah satu temannya Opik yang kayak ngeledek, kayak ngenyek gitu tentang terkait emang ada Bang setan ini. Wah, langsung ditepok. Ya kan, langsung ngeliat kebuka mata batinnya tuh. Untungnya ditutup lagi sama Bang Pian. Kalau nggak ditutup lagi, wah udah sampai pulang terus-terusan begitu. Luar biasa sekali bagaimana di sini Bang Pian ya, menolong, membantu. Selain membantu Bang Pendi, juga dia membantu si yang korban kecelakaannya ini nih, dibawakan cincinnya sampai akhirnya diberikan kepada istrinya. Luar biasa sekali. Bang Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bang Pian, jangan lama-lama. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah Bang Pian barusan. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.